Halo, selamat pagi. Ini jam 8 kurang 5 menit dan gue sekarang berada di toko gue yang kalau misalkan teman-teman udah ngikutin gue dari awal tahu lah ya gue kerjaannya ngapain. Dan hari ini kita akan produksi 160 piece topi. Alhamdulillah baru masuk aja kemarin orderannya. Dan ini masih jam 8 sih, anak-anak belum datang, si Lia dan si Aman. Nanti kita akan ikutin aja keseruannya hari ini seperti apa, prosesnya seperti apa. Insya Allah akan gue dokumentasikan lengkap nggak lengkap, pokoknya nikmatin aja video ini. Oke, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, ini udah datang si Lia sama si Aman. Nah, kita sekarang mau proses untuk bikin topi 160 piece tadi. Nah, ini udah dikasih sampel nih sama orang yang kurang lebih nanti jadinya kayak gini. Cuma ini tingginya kayaknya ketinggian nih 8 cm karena mesin press kita ini sebenarnya lebar si penampang besinya ini maksimal 8 cm ya. Jadi kalau misalkan dipaksain 8 cm takutnya nanti bagian pinggir-pinggir di atas atau di bawahnya gitu nggak kepres. Jadi makanya ini gue nyuruh si Salman untuk bikin sampel-sampel dulu. Jadi ada beberapa sampel yang bakal dibikin. Yang pertama masalah warna. Jadi teman-teman sebagai tips aja kalau misalkan mau bikin project yang agak banyak lah di atas 100 piece, lebih baik bikin sampel-sampel dulu gitu. Jadi gue nyuruh si Aman untuk bikin sampel dua hal. Yang pertama itu terkait ukuran. Jadi nanti untuk desain yang ini bikin dua ukuran. Yang pertama dengan tinggi 8 cm sesuai dengan sampelnya seperti ini. Yang kedua itu tingginya 7,5 cm gitu. Karena kemarin gue udah konfirmasi sama orangnya, katanya ya kurang lebih disesuaikan aja lah mas, dimirip-miripin, nggak harus 8 cm top juga nggak masalah gitu. Jadi yang paling penting kita konfirmasi dulu. Itu pertama. Nah, berikutnya sampel yang kedua terkait dengan warna. Jadi si orangnya ini, klien gue ini kan udah ngirim desain. Nah, itu anggap aja desain defaultnya kita akan cetak, tapi kita bikin versi yang lebih warnanya lebih naik sedikit. Jadi di Photoshop kita tambahin efek vibran lah, vibrannya kita naikin sekitaran 50% gitu. Nanti setelah selesai semuanya kita print, kita cetak, kita bandingkan, kita lihat hasilnya mana yang lebih bagus menurut kita. Terus kita nanti juga konfirmasi dulu ke customernya. Oke teman-teman, sebagai informasi mungkin kalian udah bosan ngedengarnya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan atau memiliki si printer DTF Jaka ini, setiap kalian mau menggunakan printer ini itu harus di maintenance dulu. Jadi ada maintenance harian yang harus dijalanin dan itu rutin harus dijalanin, wajib. Jadi proses maintenance itu fungsinya adalah untuk ngecek kesehatan si nozzle. Jadi nozzle yang sehat itu setelah di nozzle cek dia kurang lebih hasilnya kayak gini. Nggak kelihatan kalau belakangnya nggak hitam ya. Hasil nozzle cek dengan garis-garis. Nah kalau misalkan garis-garisnya lurus, tidak putus-putus dan nggak ada yang bolong-bolong, itu tandanya print headnya, nozzle print headnya lancar, aman dan siap digunakan untuk proses cetak. Jadi kurang lebih fungsi maintenance itu adalah untuk seperti itu. Sampelnya udah jadi. Kalau misalkan kalian lihat
sebelah kiri itu yang vibrannya atau warnanya gue naikin, yang sebelah kanan itu yang biasa, yang file asli dari kliennya. Nah setelah dilihat-lihat, setelah dibandingkan dengan sampel yang udah dia bawa, bahkan dia bawa juga sampel untuk print-printan sablonnya, maka diputuskan untuk menggunakan file asli yang dibawa sama si kliennya gitu ya. Jadi yang sebelah kanan ini, cuma untuk ukurannya aja kita pakainya ukuran 7,5 cm, bukan 8 cm ya, karena 8 cm itu adalah sekali lagi lebar maksimal dari si mesin press topinya yang bagian panasnya. Jadi kalau kita paksain di angka 8 cm, takutnya ada bagian-bagian terutama di ujung-ujung atas dan bawah dia nggak kepres kayak gitu. Mananya decrease-nya berapa kan? Kayak ada putih-putih pinggirannya gitu nggak sih? Nanti yang berikutnya, ini kan baru ngeprintnya tuh kan, berikutnya decrease-nya dibikin 3 kali nggak masalah, 2 aja kali ya, 2 deh. Nah, buat jaga-jaga aja biar nggak terlalu ngintip banget. Oke, jadi ini kita udah mulai untuk ngeprint secara massal si print-printan sablon yang akan dicetak ke topi. By the way, sorry ini lagi berisik di atas, lagi bikin exhaust untuk ruangan di atas ya, bukan untuk di toko ini. Oke, pokoknya ikutin aja terus videonya sampai selesai ya. Dia kan jualan terus tuh, ya kan? Oh iya. Oke, ini udah jam 4 sore dan udah tinggal 3 lembar lagi. Jadi satu lembar ini kan isinya 10 desain. Jadi kurang lebih ini 30 desain lagi deh, atau 3 lembar lagi. Nah, untuk hasil jadinya kurang lebih kayak gini ya. Ini yang udah selesai. Ini udah di belum. Ini baru di powder. Jadi sebagai tips juga nih teman-teman, kalau misalkan mau digantungin kayak gini, kalau bisa dikasih powder dulu. Karena kalau nggak dikasih powder, itu pernah kejadian dia si tintanya kadang-kadang luber gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian dapet tinta yang cair, dia bisa turun gitu. Kadang tintanya, kadang minyak tintanya. Jadi di tinta warna putih itu ada, kalau yang istilah gue pakai itu namanya minyak tinta gitu deh. Jadi dia bening gitu, turun ke bawah. Jadi lebih amannya memang di powder dulu kayak gini, baru boleh digantung-gantung kayak gini. Atau langsung di oven juga bisa sih sebenarnya, cuma biar lebih menghemat listrik. Jadi ovennya itu nanti sekalian. Kalau misalkan si gantungan-gantungan ini udah penuh gitu, udah agak banyak, baru nanti di oven. Ini lagi ngeracik narkoba jenis baru nih. Oke, gitu aja paling update-nya. Kemungkinan ini bakal di press-nya kayaknya besok pakai mesin press topi. Untuk mesin press topi gue ada 2 sebenarnya. Yang model kayak gini, ini model yang jadul banget, tapi itu meskipun jadul itu sering gue pakai. Yang satu lagi yang ini nih. Sebentar. Nah, kayak gini. Mirip-mirip lah. Kalau secara fungsi sih sebenarnya fungsinya sama aja, cuma untuk menghasilkan panas dan ngepres aja gitu ya. Terus ini topinya, ini yang warna hitam, ada 80 atau 81 gitu, terus yang warna merahnya di sebelah sana gitu. Terus mau ngasih tips apa lagi ya? Oh iya, paling gini, kalau misalkan kalian ngeprint dengan
apa namanya, model lembaran kayak gini ya, bukan yang roll to roll. Terus banyak gitu lembarannya, misalnya ada lebih dari 10 lembar. Nah kalau gue sih biasanya gini, di lembaran pertama itu, printan pertama itu gue jadiin master. Jadi misalnya ini yang paling bawah itu gue jadiin master, gue taruh di sini gitu. Nah nanti print-printan di lembar berikutnya itu tinggal disamain aja dengan printan yang pertama. Maksudnya disamain tuh warnanya. Jadi biar warnanya nggak terlalu kabur dari hasil printan yang pertama gitu ya. Jadi ini jadiin abang-abangannya lah gitu. Dijadiin contoh untuk lembar-lembar berikutnya. Kurang lebih kayak gitu. Kegiatan uhui. Ya di kelas. Ini aman lagi. Lagi apa ya, lupa tahu? Tahu dah ya? Udah. Mati. Mati, bukan mati ini. Kayak aja. Jadi yaudah, ini bakal gua terusin besok mungkin. Jadi kita akan ketemu lagi besok. Halo, selamat pagi. Ini jam 9 pas. Waktunya kita mulai berkegiatan lagi. Ini Salman lagi maintenance harian. Ini si Lia lagi balas-balasin chat. Karena sekarang perlu teman-teman ketahui, untuk nomor yang biasa gua pakai itu sekarang dipegangnya sama Lia kalau di jam kerja. Tapi kalau misalkan ada yang nanya tentang mesin segala macam, gua masih handle gitu. Cuma mohon maaf sekali lagi kalau misalkan teman-teman ngechattingnya di luar jam kerja atau di bawah jam 5 sore, itu mungkin akan dibalasnya di besok hari di jam kerja kayak gitu. Nah kita akan nerusin untuk bikin topi yang kemarin udah kita cetak. Ini udah selesai semuanya. Oke, ini sampelnya udah jadi satu. Ini yang barusan kita bikin di situ. Ini hasilnya seperti ini kurang lebih, The Kriuk. Dan ini sampel yang sebelumnya dia bawa. Mirip-mirip sih kalau secara kasat mata ya. Tapi kalau misalkan kita jajarin seperti ini, yang kita cetak itu warnanya lebih muncul dibandingkan dengan yang sampel yang dia bawa. Meskipun ini tingginya lebih kecil 0,5 cm gitu, tapi secara warna ini lebih naik warnanya dibandingkan ini. Padahal ini kalau misalkan kalian ingat, ini pakai file yang dia kirim original, jadi nggak kita tambahin apa-apa. Tadinya kan mau dinaikin fibranya kan 50%, tapi akhirnya nggak jadi, kita pakai originalnya aja. Apalagi kalau ditambahin fibranya 50%, ini bakal lebih naik lagi warnanya, kuning dan merahnya terutama. Kelihatan nggak sih kalau misalkan kalian? Nah, yang kiri ini yang kita cetak di sini di kreasi, dan yang kanan ini yang sampel dari orangnya. Ya mungkin beda settingan kali ya, karena si kliennya juga ini nggak minta warnanya harus sama persis, tapi yang penting dia lebih penekanannya di tingkat presisinya aja. Artinya lebih rapih gitu untuk posisi desainnya di atas topinya gitu. Tapi kalau untuk warna ya mereka mempercayain ke kita. Oke, kita akan lanjutin. Oke, sekarang ini kita lagi proses ngepres kaosnya ya. Jadi kaos, topi. Jadi untuk ngepresnya itu 2 kali, sama dengan ngepres kaos dan bahan lainnya. Jadi untuk presan yang pertama itu dipres sampai
kayak gini. Jadi si plastik filmnya masih nempel, nunggu dingin, terus nanti plastiknya dikelopekin atau dicabut. Terus yang kedua dipres lagi kayak gini. Waktunya sama 15 detik juga. Suhunya juga sama. Kalau yang biasa gue pakai itu untuk mesin press top itu 120. Nah ini hasilnya, coba lihat. Nah ini hasil jadinya kayak gini kurang lebih. The Kriuk. Oke ya, jadi kayak gitu. Dan ini tentu aja gue pakai 2 mesin karena kebetulan ada 1 mesin yang memang jarang banget dipakainya atau keluarnya kalau memang butuh cepat aja, karena ini janjinya kan hari ini harus selesai nanti sore. Kayaknya sih selesai sih 160. Untuk yang warna hitam ini udah tinggal segini, ini yang warna merahnya, jadi masing-masing 80 piece. Aman tadi ngelebihin berapa man? 2. Berarti pas dong jatuhnya. Kan dia topinya aja lebih 2, ya kan ya? Iya. Berarti lebih atuh. Bisa. Nah, jadi sebagai tips nih, kalau misalkan kalian bikin produk yang banyak kayak gini, diusahain untuk sablonannya itu dilebihin kalau bisa ya. Dilebihnya jangan 1-2, agak banyak lah. Udah karena dia udah yakin nggak bakal ada yang salah, jadi dibikinnya ya dilebihin sih 1. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahan aja nggak ada yang salah deh. Oke, ini kita akan nerusin aja di presan yang pertama itu si Saman, di presan yang kedua ini si Lia yang ngebantuin. Oke, kita lanjutin. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. By the way, ini udah di hari berikutnya ya. Dan topinya udah selesai dari kemarin sebenarnya. Kemarin sorean lah gitu. Kayaknya bakal diambil pagi hari ini. Dan ini masih jam 8 kurang. Kita masih nunggu anak-anak juga datang karena hari ini ada produksian yang lain. Alhamdulillah kita akan kerjain. Dan kurang lebih seperti itu aja videonya teman-teman. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan kalian mau mendukung channel ini juga bisa langsung aja kunjungi website kreasi.id, belanja-belanja di sana. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.